Selamat hari Minggu Lifehouse, mari kita tinggikan Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang memelihara dan melindungi setiap kita. Dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Mari katakan sama-sama. Gelap malam, lembah yang kelam. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan, takkan lagi menggetarkan hatiku. Oh, sebab kau Tuhan, kekuatan hidupku. Bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Katakan bila ku bersamamu, bila ku di dalammu. Oh, siapa lawanku? Tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kita tidak takut menghadapi hari esok karena Tuhan bersama dengan kita. Mari katakan sama-sama, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, oh, siapa lawanku? Tiada sepertimu, tiada ku takut. Katakan bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, oh, siapa lawanku? Tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Untuk selamanya. Percayalah, untuk selamanya, katakan. Untuk selamanya. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, untuk kebaikan-Mu. Apapun musim dalam hidup kami yang kami alami, kami percaya kasih-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersyukur. Katakan sama-sama, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu ya, kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari katakan sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ya, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, ya tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik, karena Kau setia Tuhan. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu tak terbatas. Kaulah pertolongan kami Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuat. Engkaulah kuatku yang menopangku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Amin. Ku pandang wajah-Mu, katakan sama-sama. Oh, ku pandang wajah-Mu dan kami berseru, ya datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Terima kasih kami bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat segala kejadian yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah dari Bapa yang masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh terus berubah dalam hidup ini. Itulah sebabnya kami menantikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah untuk masing-masing kami. Kami memohon Roh-Mu yang kudus, guru kami yang agung, untuk mengajar apa yang menjadi isi hati Bapa, supaya dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, majikan kami yang agung, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Lifehouse Family. Saya akan memulai sebuah seri pengajaran baru. Dalam 3 minggu ke depan kita akan membahas tentang mendengar suara Tuhan. Listen the voice of God. Minggu ini saya akan bagikan the core principle-nya dulu, di mana kita harus memiliki attitude ini, sikap ini. Nanti minggu-minggu ke depan akan ke hal yang lebih praktikal. Tapi sekarang saya mau bicara tentang core-nya dulu, prinsipnya dulu. Saya percaya bahwa keinginan, hasrat untuk mendengar suara Tuhan dimiliki oleh setiap orang percaya. Tetapi sekalipun hasrat ini dimiliki, ini menjadi pertanyaan yang paling banyak, pertanyaan yang paling membuat orang ingin tahu bagaimana aku mendengar suara Tuhan. At least masih ada keinginannya, that's good. Tetapi orang ingin mendengar suara Tuhan itu bisa punya banyak motif. Karena gak mau susah, maunya gampang, maunya instan aja. Atau karena dia memang betul-betul rindu pengen tahu isi hati Tuhan.
Jadi ada dua macam manusia. Yang pertama mau mendengar suara Tuhan cuma supaya dia pikir kalau dia dengar suara Tuhan hidupnya lebih gampang aja, lebih enak aja. Tapi yang kedua adalah dia mau mendengar suara Tuhan karena memang dia rindu, dia haus, dia mau mengenal pribadi Tuhan, dia ingin menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Mari saya beritahu gini, bahwa tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain yang satu ini, bahwa kita harus mendengar suara Tuhan. Sebab kita diciptakan oleh Dia, maka kita harus tahu, kita harus mendengar apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Nah, banyak orang berpikir mendengar suara Tuhan adalah hal yang mistis. Baik, saya akan jelaskan bahwa ini sebenarnya bukan hal yang mistis. Ini harus bisa dialami oleh setiap orang percaya. Ini harus bisa dialami, saudaraku, oleh setiap orang percaya. Nah, ada 4 sikap atau 4 prinsip dulu. Mungkin bukan sikap, tapi prinsip yang harus dimakan dalam hidup kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan hanya bicara kepada orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria ini. Yang pertama adalah ini, sikap submissive in advance. Sikap ketertundukan dari sebelum kita mendengar suara itu. Tuhan tidak akan bicara untuk orang-orang yang ketika dia bertanya sama Tuhan, dalam hatinya sudah seperti ini. Kasih tahu aku Tuhan, nanti aku pertimbangkan. Aku mau lakukan atau tidak, nanti aku putuskan. Tuhan ngomong aja dulu sama saya. Sikap ini merupakan sikap yang Tuhan tidak akan bicara untuk orang-orang yang tidak punya submissive in advance, yang tidak punya komitmen untuk melakukan apapun yang Tuhan katakan. Menariknya saudara, dari riset saya, dari pengalaman pribadi dan riset saya, baik terhadap Alkitab maupun terhadap hamba-hamba Tuhan yang bicara tentang hal ini, hampir semuanya menuliskan hal yang sama tentang submissive in advance. Ini hal yang paling mutlak. Tuhan hanya akan bicara kepada orang yang berkomitmen apapun yang Tuhan katakan dia mau lakukan. Kenapa? Coba kita lihat dulu sebentar Matius 7 ayat yang ke-6. Matius 7 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Apa itu barang yang kudus? Apa itu mutiara yang berharga? Ini pasti menunjuk pada kehendak Tuhan, pada hal kekekalan, pada hal rohani, pada suara Tuhan. Tidak mungkin ayat ini menunjuk pada materi dunia, sebab begini, Alkitab tidak pernah memberikan nilai tinggi sama sekali terhadap materi dunia. Alkitab selalu memberikan nilai tinggi kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dalam hal ini saya berani katakan bahwa suara Tuhan termasuk di sini. Suara Tuhan yang akan memberitahukan kita kehendaknya itu merupakan barang yang kudus, yang sangat berharga. Kalau kita tidak punya komitmen untuk melakukannya, kita tidak punya sikap submissive in advance, maaf, dalam Matius 7 ayat 6, saya khawatir kita digolongkan pada ini. Guk-guk saudara ya, mau ngomong anjing gak enak. Ya tapi ya begitu, Alkitab bilang begitu. Sebab Tuhan tidak akan kasih tahu isi hatinya untuk orang yang cuma akan menginjak-injak apa yang Tuhan katakan. Coba saya mau kasih satu contoh orang yang mendengar panggilan Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan bukakan saudara. Yesaya pasal yang ke-6
kitab Yesaya ayat yang ke-6, pasal ke-6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Perhatikan. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? Respon Yesaya itu bukan kemana Tuhan? Enak gak tempatnya? Kalau enak aku pergi. Kemana dulu? Ya kalau saudara kan diajak temen pergi pasti tanya dulu, kemana? Kalau saudara suka cocok ikut. Kalau enggak, ya kita nggak mau ikut. Atau kita ikut kalau ada waktu. Tapi kalau sama Tuhan nggak bisa begitu. Waktu Yesaya ditanya siapa yang mau aku utus, Yesaya langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Tanpa tanya dulu pergi kemana, kapan, tanya dulu kapan, aku lagi sibuk. Ingat satu kali ada orang yang mau mengikut Tuhan Yesus tapi bilang, tunggu ya, biarlah aku menguburkan ayahku ibuku dulu. Dan lain sebagainya. Ini bukan gak boleh menghadiri pemakaman orang tua. Tapi di sini penekanannya adalah ada banyak orang yang punya prioritas-prioritas lain yang ketika mendapatkan tugas dari Tuhan. Maka Tuhan bilang, ya udah kamu jangan ikut. Atau orang yang diundang ke perjamuan pesta, kan ada perumpamaan itu kan. Ketika orang diundang ke perjamuan pesta, apa yang orang banyak itu lakukan, yang terima undangan, oh sorry ya, aku lagi sibuk, aku ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Karena oke, nggak usah, nggak perlu. Nah saudaraku, kita tipe yang mana? Kalau kita punya sikap submissive in advance, kita harus punya komitmen. Saya nggak pakai nanya-nanya dulu, nggak ada sibuk-sibuk dulu. Kalau Tuhan suruh apapun, aku akan langsung eksekusi. Aku akan langsung punya komitmen untuk mau melakukan. Nah untuk hal ini saudara, untuk submissive in advance, kita nggak perlu tunggu hal besar dulu. Kita nggak perlu tunggu hal-hal yang ekstravagansa dulu. Mungkin dengan hal kecil. Tapi orang-orang yang punya submissive in advance ini, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Menunggu suara Tuhan untuk kita lakukan tidak perlu tunggu hal yang ekstravagansa. Seperti bangunlah gedung gereja dengan 5.000 tempat duduk. Gak perlu yang ekstravagansa begitu. Mungkin Tuhan bisa suruh saudara untuk hal-hal yang paling kecil. Even, ayo coba berbuat kebaikan terhadap ini. Mungkin hal itu kecil banget, that's fine. Sebab yang Tuhan sedang bidik adalah sikap hati submissive in advance. Dan ketika kita setia untuk melakukan hal yang kecil-kecil itu, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi untuk kita lakukan. Hanya orang yang miskin di hadapan Tuhan, poor in spirit, humble, yang bisa punya sikap submisif ini. Makanya dalam ucapan bahagia, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Poor in spirit, jadi kita merasa kita punya ketergantungan dengan Tuhan. Kita merasa kita butuh Tuhan, kita punya eagerness untuk aku harus mendengar suara Tuhan. Kalau enggak, aku enggak tahu arah hidupku. Nah sikap ini harus kita tunjukkan. Ingat, sekalipun hal itu kecil di mata manusia, tapi apapun yang Tuhan suruh, kalau kita melakukannya, even though a very very small things, yang di mata manusia mungkin enggak ada apa-apanya, tapi kalau kita melakukan itu dengan sikap yang benar, maka di mata Tuhan itu hal yang sangat berharga dan itu hal yang besar juga. Nah, sikap kedua yang harus kita miliki untuk kita bisa mendengar suara Tuhan itu ini. Sikap hidup
dimiliki oleh Tuhan. Hidup dimiliki oleh Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya. Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, saya mau membacakan terjemahan NIV dari Alkitab bahasa Inggris, NIV, The New International Version. Ini terjemahannya lebih tepat dan ini bagus, saudara. Whoever belongs to God, kata-kata belongs itu harus digarisbawahi. Here's what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Siapapun yang menjadi kepunyaan Tuhan, yang hidupnya dimiliki oleh Tuhan, akan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kalau kamu tidak mendengar, mungkin kamu belum dimiliki Allah. Kita semua yang datang ke gereja atau punya KTP Kristen pasti menyebut Yesus itu Tuhan. Tapi tahukah saudara arti kata Tuhan itu apa? Kita jangan cuma sebut Tuhan, 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 tuh kan. Tuhan jadi hantu bisa kebalik-balik. Tuhan, 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 Tuhan terus jadi hantu. Tuhan itu Kurios, Lord, sang pemilik kehidupan. Ironinya banyak orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan tapi mau memiliki hidupnya sendiri. Ini susah untuk mendengar suara Tuhan, saudaraku. Sebab harus serius kita mau punya kehidupan yang dimiliki. Jadi persoalan di sini adalah apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Bukan cuma menyebut dengan mulut loh. Apakah kita serius memberikan Tuhan kuasai hidupku? Tidak cukup hanya sekedar memanggil namanya. Tapi kita menyadari hidup ini kepunyaan Tuhan. Tuhan kuasai hidupku. Apapun yang Tuhan mau aku lakukan sebab hidup ini punya Tuhan. Aku gak berhak sedikit pun. Saya suka bayangkan gini, saudara. Kalau suatu hari saya bertemu dengan Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan. Mungkin salah satu pertanyaan yang Tuhan tanya adalah, apa yang sudah kau berikan dalam hidupmu? Mungkin ya, mungkin. Apa yang sudah kau berikan dalam hidupmu? Apakah kamu sudah memberikan seluruh hidupmu atau belum? Apakah ada hal yang masih kau genggam erat dalam hidupmu? Apakah ada hal yang apa yang kamu genggam erat di tanganmu yang kamu gak mau lepaskan? Tuhan bukannya gak tahu, saudara. Oh iya, jelas Tuhan tahu semuanya. Tapi ini harus kita renungkan. Apa yang masih kita genggam? Tahukah saudara bahwa apapun yang kita pegang erat itu hanya sesuatu yang mati. Tapi apapun yang kita lepaskan, apapun yang kita berikan Tuhan take in control, itu akan menjadi sesuatu yang menghidupkan. Saya mau kita buka ini. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. This is very good. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi ini ketika Musa
sedang pelarian di padang gurun karena dia habis membunuh orang Mesir, karena dia melihat orang Mesir menindas saudara sebangsanya, dia bunuh orang Mesir lalu dia pergi ke padang gurun. So this is the critical phase of Moses' life. Ini sangat phase critical sebab disinilah Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bertanya sama Musa gini, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa gini, tongkat. Oh, kita tahu kan tongkat Musa yang keren itu. Coba lihat ayat yang ketiga, keren banget. Firman Tuhan begini, lemparkanlah itu ke tanah. Disuruh lempar. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Kita baca terus dulu ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah, saudaraku, ketika saudara membaca ayat-ayat ini, apa yang ada dalam benak saudara? Kalau anak kecil membaca ayat ini, dulu zaman saya masih kalau ikut sekolah minggu melihat ayat ini, saya pikirnya tahu nggak apa? Tuhan senang main sulap. Tongkat dilempar jadi ular, kalau diambil lagi jadi tongkat lagi. Tuhan itu bukan lagi bercanda sama Musa, bukan lagi main sulap, bukan lagi mau show off. Tuhan itu nggak perlu show off. Yang selalu mau show off itu cuman manusia. Tuhan itu ya memang dia sudah Tuhan, dia yang menguasai jagat raya ini. Tuhan nggak perlu show off. But listen to this, setiap kali Tuhan melakukan mujizat, sebenarnya itu yes untuk tanda, tapi di balik itu ada sesuatu yang Tuhan mau manusia belajar. Jadi Tuhan tuh bukan iseng-iseng. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau manusia belajar. Tapi persoalannya manusia suka nggak tahu apa yang harus dipelajari. Makanya banyak orang Kristen yang terima mujizat terus hilang. Sebenarnya setiap orang yang terima mujizat itu harus tahu apa sih yang Tuhan hendak sampaikan di balik mujizat ini. Makanya ketika ada 10 orang kusta, 9 gak balik, hanya 1 yang balik. Kenapa dia balik? Rupanya yang menangkap pelajaran di balik mujizat itu hanya 1 orang. Kebanyakan orang Kristen senang dengan mujizat, tapi dia nggak tahu pelajarannya apa. Dia cuma taunya, oh Tuhan dahsyat ajaib bisa bikin mujizat again. Tuhan tidak pernah tertarik untuk menunjukkan dirinya sebagai tukang sulap atau orang yang atau sebagai oknum pribadi yang bisa melakukan apapun, melakukan hal yang ekstravagansa tanpa memberitahu apa yang sebenarnya hendak ia tuju. Jadi saudara harus catat ini baik-baik bahwa setiap kali Tuhan melakukan perkara besar, perkara ajaib atau yang kita suka sebut dengan mujizat, hal-hal yang ekstravagansa, di situ pasti ada pelajaran. Nah, dalam hal ini, apa sih yang Tuhan mau ajarkan sama Musa? Apa yang saya dapat adalah yaitu itu tongkat Musa. Kalau dia lempar, kalau dia berikan buat Tuhan, dia lepas kalau dia lepas genggamannya, tongkat itu menjadi sesuatu yang hidup. Tapi kalau dia ambil lagi, menjadi benda mati. Nggak ada istimewanya. Tahukah saudara, ini adalah critical point dalam hidup Musa. Dan sejak saat itu, tongkat Musa yang disebut Moses staff, tidak lagi disebut tongkat Musa. Mau tahu disebut apa? Kita lihat. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua,
pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang apa? Tongkat Allah di tanganku. The time, waktu di mana Musa berikan itu untuk Tuhan, serahkan apa yang dia genggam untuk Tuhan. Tongkat itu menjadi sesuatu yang menghidupkan. Tongkat itu bukan lagi disebut sebagai Moses staff, tapi disebut sebagai the rod of God. Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Ingat, kalau Tuhan bertanya sama kita, itu bukan karena Tuhan gak tahu jawabannya. Justru Tuhan mau kita juga tahu jawabannya. Mungkin apa yang ada dalam tangan kita itu hal-hal yang it's nothing, yang kita anggap, ini kecil apa. Nah, trust me, ketika saudara lepaskan itu, serahkan untuk Tuhan. Seluruh hidupmu, apapun yang kau miliki, kau serahkan itu untuk Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang menghidupkan. Itu akan jadi sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Hal ketiga, untuk orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah submissive in advance. Hal yang kedua adalah hidup kita harus dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Hal yang ketiga adalah ini, kesucian hidup. Kesucian hidup, hidup yang bersih. Kesucian di sini juga bicara tentang hidup yang lurus, tidak banyak tikungan. Enggak usah penuh politik, saudaraku. Kalau terhadap Tuhan tuh jangan coba-coba main taktik. Belajar polos seperti anak-anak. Kita lihat ayatnya. Yesaya 28 ayat yang ke-9. Yesaya 28 ayat yang ke-9. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah yang mau menjelaskan nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. NIV, Alkitab NIV menerjemahkannya gini. Who is it he is trying to teach? To whom is he explaining his message? Kepada siapa sih yang Tuhan mau jelaskan apa yang menjadi beritanya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi suaranya, apa yang menjadi kehendaknya. To children weaned from their milk. Intinya kepada anak-anak yang masih polos. Ini yang baru cerai susu itu, yang baru lepas menyusui itu kan masih polos banget, saudaraku. Menarik ya. Kalau dalam perjanjian baru Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Salah satu karakteristik anak kecil adalah simple. Simple. Gak banyak tikungan. Belajar polos. Saudara, salah satu hal yang terus saya gumuli dan saya terus mau belajar dalam hidup ini adalah ini. Belajar polos. Belajar polos. Tidak sedikit orang suka bilang sama saya, lu mah terlalu polos. I'm fine with it. Lebih baik orang mencoba menipu saya, that's fine. Dan saya tahu kalau ada hal-hal besar juga Tuhan pasti akan beritahu saya. Tetapi lebih baik saya mempertahankan kepolosan. Daripada segala sesuatu harus saya duga, harus saya politisir. Saya justru takut hati saya jadi tidak lurus. Salah satu hal yang paling saya takutkan adalah kehilangan simplicity dalam hidup ini. Nah, kesucian hidup itu bukan hanya bicara
tidak zina, tidak judi, tidak bohong. Bukan sekedar itu, tapi juga hidup yang lurus. Jangan banyak tikungan. Hidup yang simple. Kenapa? Sebab kalau hidup kita lurus, hidup kita simple, kita pasti akan sedikit berprasangka buruk juga. Kalau orang yang banyak tikungannya, pasti nanti curiga sana, curiga sini, lihat situ negatif, lihat sini negatif. Nanti dalam hatinya yang dia pikir cuma hal-hal yang jelek. Sedangkan hati adalah jendela utama di mana Tuhan bicara. Nanti minggu-minggu ke depan kita akan bahas. Makanya ini yang harus saya jaga, saya mau lurus. Bukan saja dalam sikap hidup, tapi hati ini harus lurus. Di-keep simple. Di-keep simple. Dan dari situ saya percaya gini, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Itu Amsal 4 ayat 23. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kesucian hidup itu bukan hanya dari perbuatan, tapi harus sampai ke hati. Harus sampai ke hati. Orang yang lurus hatinya juga tidak akan merasa lebih superior. Merasa lebih VVIP. Mandang lemah orang lain, mandang kecil orang lain. Kalau ngeliat orang lain, gua yang lebih rohani. Enggak. Merasa lebih pintar, merasa pewahyuan hanya milik dia. Orang lain semua payah. Enggak. Saya percaya orang yang lurus hatinya, orang yang bersih hatinya, orang yang simple, dia tidak akan merasa lebih superior daripada orang lain. Hati-hati. Ketika kita merasa kita lebih segala sesuatu dari orang lain, jangan-jangan kita sudah kehilangan simplicity kita. Anak-anak kan selalu melihat teman-temannya semua sama saja. Jarang anak-anak yang merasa lebih superior. Masih polos. Saya pernah ada dalam stadium itu. Makanya saya belajar. Ketika saya punya gelar akademis yang sudah di jenjang pendidikan yang paling tinggi, saya merasa saya tahu banyak. Jujur, pernah ada fase-fase di mana saya merasa gue lebih tahu dari pendeta itu. Aduh, dia mah gak tahu apa-apa. Ada fase-fase itu. Tapi sekarang saya mau belajar keep simple. Saya mau belajar sebuah simplicity. Di mana saya tidak boleh merasa lebih superior daripada yang lain. Saya tidak boleh merasa lebih pintar, lebih benar. Benar-benar saja, pintar-pintar saja. Yang merasa itu tuh yang bahaya justru. Ya. Oke, jadi hal yang ketiga adalah kesucian hidup. Cepat saja. Yang keempat, yang terakhir, adalah kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani. Nah gini, saya harus tempatkan ini di paling terakhir sebab hal yang keempat ini kalau tidak didahului dengan sikap yang 3 tadi di atas, maka akan sia-sia. Gini saudara, Tuhan hanya bicara sejauh pemahaman kita. Kepada anak TK, Tuhan bicara bahasa anak TK. Paham ya? Kepada anak SD, Tuhan bicara bahasa anak SD. Kalau kita masih punya anak yang masih TK, kita nggak mungkin mendiskusikan persoalan di tempat kerja, ya kan? Anak SD pun belum. Tapi kalau sudah kuliah, kita mulai kasih tahu dia ini loh persoalan di tempat kerja. Nah, kita terhadap anak kita aja begitu. Tuhan pun sama. Tuhan hanya bicara sama kita sejauh pemahaman kita tentang dia. Makanya tadi saya katakan bahwa mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang 100% mistis. Saya harus mengakui ada unsur supranaturalnya. Tetapi ini tidak boleh menjadikan kita malas. Kita gak mau belajar Alkitab,
kita nggak mau belajar kebenaran. Kita cuman menunggu tanda-tanda dari langit, suara nongol di kuping. Ini sangat berbahaya. Pernahkah kita berpikir, kenapa Paulus menulis Alkitab Perjanjian Baru paling banyak? Kenapa, saudara? Padahal dia bukan murid langsung Tuhan Yesus. Jawabannya sederhana, sebab dia yang paling cerdas. Dia yang paling cerdas. Makanya Tuhan percayakan dia. Sedangkan teman-temannya yang lain, ada yang kemampuannya kurang. Makanya Tuhan juga gak suruh mereka yang nulis. Nanti kalau nulis malah berantakan. Tapi Paulus Tuhan percayakan. Nah, semakin saudara memahami kebenaran, semakin saudara tenggelam dalam kebenaran, semakin banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, ketika saudara belajar kebenaran dan saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara punya sikap yang tadi kita udah sebutkan, saudara punya kesucian hidup yang lurus, punya sikap submisif, saudara menyerahkan hidup saudara buat Tuhan, maka saudara akan lebih mudah diajak bicara oleh Tuhan. Saya mengatakan hal ini, poin yang keempat tentang kecerdasan rohani, itu bukan jaminan orang yang punya gelar doktor teologi itu bisa mendengar suara Tuhan. Justru banyak yang gak bisa. Kenapa? Sebab mereka gak punya karakteristik yang lain. Merasa pinter, merasa udah tahu, hidupnya gak bersih, hidupnya gak dimiliki Tuhan, susah. Susah, saudara. Ya. Nah, Roh Kudus akan lebih banyak bicara kepada orang yang memang bank datanya banyak. Saya ketika sekolah Alkitab dulu, saya serius sekolah. Saya menyelesaikan dalam 3,5 tahun, di mana teman-teman 4 tahun. Saya minta sama dosen pembimbing akademik, saya mau kuliah pagi malam, saya mau selesai cepat. Dan saya serius melakukan itu, dan saya tahu bahwa ketika kita banyak belajar, maka ketika berkhotbah, Roh Kudus bisa ingatkan untuk orang-orang yang sudah punya bank datanya banyak. Kan saudara sering dengar, Roh Kudus tolong ingatkan, Roh Kudus tolong beri hikmat. Nah, kalau orang malas, gak belajar firman, apa yang mau diingetin? Otaknya aja kosong. Maka banyak yang gak fair. Tuhan beri aku hikmat. Lah gimana beri hikmat? Otaknya aja kosong. Gak ada data yang mau di-retrieve. Kalau ibarat kan, kalau dipencet ada data yang ditarik. Ini gak ada data yang bisa ditarik. Gimana coba? Gimana coba? Nah, makanya yang keempat ini kecerdasan rohani. Tenggelam dalam kebenaran. Kecerdasan rohani itu juga bicara sikap hidup yang memiliki perspektif kekekalan. Itu juga kecerdasan rohani, saudara. Nah, jadi kita harus punya kualitas-kualitas ini. Nah, sekarang dengan cepat saja saya mau tutup dengan satu kisah ini. Ini agak praktis, lebih praktis langkah yang ini. Habakuk 2 ayat 1 dan kedua. Saya harap saudara tahu Habakuk, jangan sampai nanti di surga ketemu Habakuk, saudara bilang, oh ada ya yang namanya Habakuk. Ya, jangan, ada. Itu memang kitab nabi kecil, Habakuk. Tapi di sini ada sesuatu yang sangat baik sekali. Saya akan bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku.
yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, ada hal yang kita bisa pelajari, ada 5 langkah praktis dari Habakuk 2 ayat 1-2, cepat saja dan saya akan akhiri khotbah ini. Yang pertama adalah dia berkata gini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Climb towards tower. Climb towards tower. Climb towards tower ini adalah ekspresi orang Yahudi untuk getting alone, untuk kesendirian. Jadi hal yang pertama, kalau saudara mau serius sungguh-sungguh selain memiliki empat attitude hidup tadi adalah withdraw. Memiliki tempat sendiri, waktu VIP dengan Tuhan, withdraw, mengasingkan diri. Ada saat-saat di mana hanya saudara dengan Tuhan. Tuhan sulit bicara kalau kita sibuk dengerin hal yang lain. Tuhan bicara dengan orang yang ambil waktu tenang dengannya. Dalam periode ini kita tenangkan badan kita, tenangkan pikiran kita. Tuhan sulit kalau kita tuh sibuk kayak cacing kepanasan kanan kiri. Kita tuh gak punya waktu sendiri dengan Tuhan. Gak punya waktu getting alone dengan Tuhan. Makanya pemazmur Daud salah satu orang yang paling intim dengan Tuhan. Ada satu ayat yang saya suka banget, Mazmur 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris gini, be still and know that I am God. Be still, tetap tenang. Saya suka berkata sama diri saya sendiri, apa yang dimaksud dengan be still and know that I am God. Itu artinya quiet and shut up. Tenang dan diam. Quiet and shut up. Kita suka gak punya waktu untuk withdraw dengan Tuhan. Tapi kita mau Tuhan bicara sama kita. Nggak bisa, saudara ya. Jadi Habakuk bilang, aku mau berdiri di tempat pengintaian. Dia punya waktu untuk withdraw, untuk getting alone dengan Tuhan. Yang kedua, dia bilang gini, aku mau meninjau dan menantikan. Wait. Hanya orang yang bisa tenang, yang bisa menunggu. Tuhan lari, saya lari. Tuhan berhenti, saya berhenti. Seringkali kita gak sabar, kita gak mau nunggu. Memang pekerjaan yang paling membosankan dalam hidup ini adalah menunggu. Ada orang tuh yang kayak cacing kepanasan. Kalau orang tungguin dia 1 jam harus mau, tapi kalau dia baru tungguin orang 1 menit aja udah, di mana? Ya memang manusia tuh begitu. Tapi di sini Habakuk belajar, wait, meninjau dan menantikan. Menantikan apa? Apa yang akan difirmankannya kepadaku. Baca firman, itu langkah yang ketiga. Apa yang akan difirmankan kepadaku. Tadi saya sudah katakan, baca firman. Berhenti tungguin suara dari kuping. Berhenti ngelihat tanda-tanda di langit. Ada orang tuh yang senangnya hal-hal yang begitu, saudara ya. Berhenti tungguin penglihatan. Bukannya saya bilang penglihatan gak ada, penglihatan bisa saja ada. Tapi bukan itu yang kita tunggu. Makanya saya suka make a joke kalau orang yang nungguin mau dapat penglihatan. Gampang. Puasa 30 hari gak usah makan. Dapat penglihatan, bebek panggang, ayam goreng ya. Baca firman, bukan nunggu hal yang aneh-aneh. Ketika Habakuk getting alone, withdraw, apa yang dia nantikan, apa yang dia tunggu adalah apa yang hendak difirmankan. Yang jadi stop cari tanda di langit, stop tungguin suara, tungguin hal yang ekstravagansa, belajar diam dan baca firman. Ini juga doa. Itu cara orang Yahudi berdoa.
Berdoa itu nggak harus lipet mata, tutup tangan. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang doa. Doa itu bukan soal caranya loh. Cara orang berdoa tuh bisa beda-beda, saudara. Oke, yang keempat. Apa yang Habakuk bilang, sambil yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Nah, tulis insight-insight yang Tuhan beri. Saya akan bicara lebih banyak lagi next week tentang ini. Lalu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Hal yang kelima adalah saya akan ulang-ulang apa saja insight yang Tuhan sudah berikan sama saya. Saya akan ulang-ulang apa saja yang Tuhan sudah ajarkan kepada saya. Saya mau tutup dengan satu statement ini. Kalau dalam dunia pendidikan ada pepatah bilang gini, repetition is a mother of education. Pengulangan adalah ibu dari pendidikan. Tapi untuk kebenaran firman Tuhan, saya harus katakan, repetition is a mother of revelation. Ketika saudara membaca Alkitab berulang-ulang, apa yang Tuhan sudah ajarkan saudara pelajari lagi berulang-ulang, itulah kunci dari pewahyuan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Kami berdoa supaya apa yang kami dengar bisa cukup praktis untuk kami belajar mulai melakukannya, belajar mulai menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap jemaat Lifehouse dan setiap kami yang mendengar akan kebenaran firman-Mu ini, baik lewat YouTube, lewat Spotify, atau lewat apapun itu. Aku berdoa supaya kami semua punya eagerness, punya kemauan yang kuat untuk mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya hidup kami tidak melenceng. Supaya kami betul-betul bisa hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita memberkati saudara, memberkati apapun yang saudara lakukan, diberkati keluar masukmu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput saudara-saudaranya yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Salam sejahtera Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family. Secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini.
Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse Berbagi Kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita 2 tangan, 1 tangan untuk menerima, 1 tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.